Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di acara Podcast Suara Kita. Nah, sekarang ini Podcast Suara Kita lagi ngadain program yaitu Kobam. Nah, sekarang ini udah ada Mas Arik. Nah, Mas Arik, halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, Mas Arik mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Raffi Arik Maulana, salah satu mahasiswa terganteng di D3 dan IPK di atas 5. Terus? Ya, Mas Arik, saya Astrid. Saya pintar. Terus? Dari Prodi Akuntansi. Ya, gue udah tahu. Nah, dengar-dengar Mas Arik ini katanya Terus? Ketua Prodi Manajemen. Jelas. Benar nggak? Jelas. Semua orang tahu itu. Oh ya. Nah, terus? Nah, Mas Arik, kita ini sekarang lagi ngejalanin salah satu program Kobam, yaitu Ini. Kongko bareng mahasiswa. Bukan Mas, Gini. bukan ini. Yo, Ini apa maksudnya nih, Mas? Iya, Kak. Iya. Telepon. Oh, telepon. Nah. Ya. Tapi di sini Kongko bareng mahasiswa maksudnya Mas tahu nggak Kongko bareng mahasiswa apa? Kagak tahu, gue baru di sini soalnya. Kasih tahu makanya. Kepo gua. Kongko bareng mahasiswa itu maksudnya kita tuh ngobrol-ngobrol bareng mahasiswa seputar mahasiswa gitu. Keren banget. Iya. Kayak biasanya gue di tongkrongan sih. Oh iya, makanya santai aja kayak biasa di Gue aja tongkrongan. santai, lu nya yang panik. Santai makanya, relax. Enggak, ini enggak panik, udah kalem Mas, kalem. Itu gue sama minum. Iya, enggak apa-apa, silakan. Ya, Mau minum nggak? Minum. Iya habis Kak, tolong minum. Tolong dong minum. Tolong. Wah, enak banget ke gue ya. Nah Mas, ini nih kita boleh nggak nanya-nanya beberapa pertanyaan Boleh banget. mengenai mahasiswa? Boleh banget. Siapa tahu kan ada mahasiswa baru nih yang angkatan 2020 pengen tahu Ya gimana aku angkatan 21 gimana? Oh gitu ya. Maaf, aku juga maaf. Pak. Oh iya. Udah santai lu Baru panik tahu banget sih. Baru tahu sih ada angkatan 21. Oh, makanya gue kasih tahu. Ya, sekarang nanya boleh nggak? Boleh banget. Ber, Ya minum dulu. terus aja tanya gue jawab. Oh iya. Ya udah santai. Boleh nggak sih nanya kenapa alasannya milih program studi manajemen? Ini gue jawab jujur ya. Ya, yang jujur jawab gak jujur, boleh dua-duanya. Kalau bohong kan dosa. Oh Kak. iya. Kamu jangan ngajarin aku berbuat Iya. salah dong. Ya udah silakan. Ya udah gue jujur ya. Ya. Seriusan. Boleh. Tapi kamu nanti jangan nangis. Ya udah yang Ya jujur. udah, aku jujur nih. Jujur. Salah satu aku masuk D3 di UI, satunya nggak keterima di negeri. Iya. Itu pasti. Iya. Daftar UGM sadar diri. Iya. Kalau sadar kenapa harus daftar? Gue kagak daftar Kak. Oh. Kisahnya tuh panjang, kalau gue ceritain ntar kagak selesai nih podcast. Iya. Ini nggak usah diceritain. Terus gue dimanja. Enggak. Lanjutin yang tadi. Ya terus gue tuh pokoknya daftar di seluruh negeri di Jogja tuh kagak ada yang keterima. Nah si UI ini, Univ ini mundur terus kan, apa CBT-nya. Gue tuh jujur daftar CBT 2 kali di UI. Pertama tuh di jurusan teknik sipil dan gue CBT-nya cuma 5 menit. Soalnya kagak niat di UI pertamanya, asal tek kagak keterima ya udah. Nah habis itu gue sadar kalau gue kagak kuliah gue nganggur dan semakin tidak berguna di rumah, tambah beban keluarga. Gue males kan. Sekarang pun sama sih sebenarnya beban keluarga, cuman ya ada statusnya lah dikit mahasiswa gitu. Akhirnya gue CBT lagi, H-1 tuh. H-1 ambilnya tuh kan 2 pilihan tuh. Pertama akuntansi sama manajemen. Udah gue tes kan, keterima di manajemen. Mungkin Ui tahu ya kalau gue di akuntansi otak gue bakal keren kan. Iya, nggak kuat. Nah, lu tahu. Iya benar juga. Kayak gitu. Gue tuh fobia sama. Hitung-hitungan. Nah, kalau gue lihat hitungan gue langsung Mungkin akuntansinya juga fobia sama masnya. mungkin. Tapi cewek gue di akuntansi. Oh, gitu ya. Boleh kan sister sini? Ya udah. Maaf Sa. Terus Kira-kira Terus? prospek kedepannya apa sih kalau misalkan kuliah manajemen tuh? prospek abis lulus. Ya, Habis lulus jujur kan masih bingung. Tapi gue ada cita-cita habis lulus ya apa sih bisa ceritanya? membuka lapangan pekerjaan. Anjing. Iya. Boleh juga. Pengen usaha aja sih. Pengen bikin tempat tongkrongan yang asik di Jogja. Kenapa gue pengen bikin tempat tongkrongan? Karena menurut gue tempat tongkrongan itu nggak bakal mati. Iya benar. Pasti orang-orang kepengennya nongkrong. Yang contoh lah kayak di salah satu kafe di
Gue sebut Sebut sorry aja. kak, maaf kak. Ya nggak apa-apa. Di Bento kan, Ya. itu kan pasti targetnya mahasiswa UI dan itu selalu ramai dan gue pengen punya gitu. Sekarang pengen kerja susah, PK gue apalagi 5 kan, di atas rata-rata. Benar-benar. Nah gue terus pengennya tuh sebenarnya kagak pengen kerja sama sekali sih. Ya udah itu. Udah itu. Terus ini selama jadi mahasiswa manajemen ya, ya santai aja. Ya gue aja sampai lu nih yang pan. Ya Santai kalau gue. selama jadi mahasiswa manajemen nih, kira-kira seluk beluk yang pernah kayak suka citanya lah, suka dukanya. Duka kagak ada. Oh Susah. nggak ada. Gue Sukanya? nikmatin. Sukanya, Banyak. ya. Mau gue ceritain semua. Jangan yang paling berkesan aja gimana? Yang gue paling suka di manajemen tuh selain anak-anaknya yang santai, asik, humble, tuh anak-anak manajemen dan kagak baperan, itu penting banget sih. Oh, Dan terus yang gue suka tuh dosen-dosennya, asik-asik banget dosen-dosen manajemen tuh. ceritanya sih contohnya. Bu Maesaro, itu dosen ter the best menurut gua. Bu Maesaro sama dosen bahasa Inggris apa ya? Pak Hermawan. Wah itu asik banget. Iya Pak Herman, sorry kak, maaf. Nah, kalau Bu Maesaro tuh kadang serius tapi kalau diajak bercanda tuh nggak baper, tuh enak banget Bu Maesaro dan dosen pembimbing gua. Oh dosen pembimbing. Itu keren banget dosen, lo harus kenal. Terus apalagi yang berkesan di manajemen? Bisa tidur di kelas. Gitu. Emang kalau misalkan di jurusan lain nggak asik ya? Kagak tahu sih. Oh nggak tahu. Sebenarnya asik nggak asiknya itu tergantung anaknya aja. Kalau anaknya apatis nggak mau kenal sama satu sama lain, sama aja lah bosannya. Gue kuliah tuh pengen yang asik gitu loh, santai. Apalagi kalau masalah tugas tuh enak banget manajemen. Biasanya gue ada temen gue tuh namanya, sebutin di sini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Si Didik. Kalau UTS, UAS gitu kan, dia WA Rick Wangsit gitu. Lu tau Wangsit? Tahu. Bawa ban langsung. Iya. Pokoknya yang diedit nama nih, udah. Kira-kira ada pesan nggak buat Mas yang tadi disebutin Mas Didik itu? Sebenarnya pesan buat dosen aja sih. Oh, Bu dosen tolong ya kalau ngecek itu yang lebih teliti. Soalnya semua anak manajemen khususnya kelas B kopas semua. Oke. dicatat tuh ya. Harus diingat. Gue buka-bukaan di sini, kagak apa-apa kan? Ya soalnya kan kasihan ya yang ngasih contekan udah berusaha. Gue yang ngasih contekan Iya. gitu, gue yang kasihan. Gue yang, aduh kayak gimana ya? Iya bener juga. IPK 5 ya, di atas rata-rata. Maaf kak, terus kak. Terus nih ini yang mau nanya. Ini kalau di D3 ini antar jurusan itu ada kesenjangan nggak sih kira-kira? Menurut gue, Iya, antar prodi. menurut gue tuh rasis penting. Oh, Tanda kali ya. alasannya apa sih? Tanda-tanda kagak usah di kagak ada. Semua anak-anak di D3 tuh santai, humble. Kalau yang kenal Kalau nggak kenal. sama rata semuanya. Pokoknya kalau yang kenal mah saya hello. Kalau yang belum kenal ya kenalan. Gitu. Ya pokoknya kagak ada kesenjangan sih. Paling kalau canda-candaan di kantin gitu. Emang gimana caranya? Kayak gue ke perbankan gitu. Ya. Ini sekedar canda ya. Iya, canda Kalau doang. Mas dosen, Pak dosen, Bu dosen dan mahasiswa PBK lainnya, ini cuma bercandaan. Kayak gue tongkrongan nih di kantin pas offline ya. Iya. Gue jurusan pendosa. Oh, Kaum kabir ya. gitu ya. Gitu, iya. Itu cuma bercanda gitu Iya. loh. Nggak apa bercanda kan wajar. Yang penting, nah itu gue tadi bilang kan, Iya. kagak ada yang baperan. Itu asik sebenarnya. Lu baperan nggak? Enggak sih. Lu udah nongkrong sama gue mau nggak? Wah, Sasa nonton ya? Wah, gue dipotong sih. Sorry canda. Ayo gimana dong? Kagak apa-apa sih santai. Canda. Nah terus nih kan mindset orang-orang tuh gini ya. Katanya anak manajemen tuh isinya selebgram, bener nggak? Kayak influencer, 20.000 followers. Oh itu ada. Ada. Ketua Hima. Dia jabatannya Ketua Hima. Kira-kira ada orangnya nggak di sini ya? Kagak ada, lagi cabut. Itu orang paling ganteng. Kurang seru. Mas. Siapa tuh kira-kira namanya? Perlu sebutin namanya. Inisialnya Humam. Oh
Ya. Itu dia, kalau di IG, apalagi di kalau lu tahu Oh itu selebgramnya ya? nah, jangan ditanya. Suara Ari gedean lagi, siap mas, kurang gede tuh. Terus? Ya tadi lanjutin. Oh, dari gua. Yang selebgram tuh gue sebutin ya, Umam, Teddy, Diro sih paling. Lu tahu Keanu nggak sih? Tahu. Wah, dia itu bikin versinya dia iya, cuman lebih kurang gizi gitu kan. Kayak gimana, kurus banget gitu loh. Kadang bikin snap sendiri, apalagi di Twitter. Lu harus follow sih. Iya. Namanya tuh Kayaknya Twitternya. lagi deh. Namanya siapa sih? Bisa kali ya dicari. Apa tuh? Si Onyet. Bisa kalian dicari ya. Ya udah, sok cari aja. Kira-kira kalau misalkan kemarin ya nggak keterima kuliah di sini atau di prodi ini, kira-kira 10 tahun bakal jadi apa? Kalau gue kagak kuliah, Iya. bikin universitas lah. Wih, Gue gak kagak apa terima. tuh motivasinya? Karena gue kagak keterima kuliah, gue langsung bikin univ. Jual beli univ aja. Kagak lah, kalau gue kagak kuliah ya apa ya, cari kerja pas itu susah banget soalnya. Ya gue mungkin bakal selain nganggur apa ya, anjing bingung gue. Kalian mau buat usaha? Usaha sih. Ya usaha kan kepikiran pas apa, dulu gue tuh anak STM, anak tawuran gue dulu. Nah jurusan gue tuh dulu teknik pengolahan migas, minyak bumi dan gas. Nah gue mau daftar UPN yang ada jurusannya sesuai jurusan gue, kagak ada yang keterima. Makanya gue mau ambil manajemen, ternyata asik. Nah tujuan gue kan migas nih STM-nya nih, manajemen pemasaran. Gue mau jualan bensin. Pertamina. Pom bensin Bensin langsung. langsung, Pertamina yang banyak gitu di warung kelontongan. Ya udah itu sih. Oh iya. Kalau 10 tahun ke depan tuh gue Iya kan 10 tahun ini. mungkin bakal mainan ikan cupang dulu kali ya. Paling mainan ikan cupang dulu, terus sambil apa? Budidaya. Iya mungkin budidaya ikan cupang. Sama apa sih? 10 tahun ke depan gue kagak kepikiran sih, soalnya gue keterima. Kalau gue kagak keterima kagak bakal diundang ke sini sih. Iya benar juga ya. Nah, Iya, nggak bakal ada yang kenal. iya. Sekarang juga nggak ada yang kenal sih. Ya udah, kita kenalan gimana? Nah selama di manajemen ini kan udah semester berapa? Semester 5. Semester 5 nih. Betul. Nah selama ini yang didapatin di manajemen itu apa sih? Enggak ada. Tanda. Selama gue didapetin di manajemen selama semester 5 ini, yang pertama gue tuh teman. Iya. Setiap teman gue kan, setiap orang kan pikirannya beda-beda nih. Gue dapat pendapat orang lain jadinya. Kalau mau usaha Rik lu harusnya gini saling support. Dan yang gue dapat dari manajemen tuh tentang keseluruhan manajemen, dari manajemen waktu, uang, terus aku klien matkul cuy. Matkul apa ya sih penting? Pokoknya manajemen keuangan Pak Soekardi. Bu Mesaroki matkul apa tuh? Operasional. Pokoknya paling penting menurut gue manajemen waktu sama uang. Itu susah banget diterapin. Sumpah susah banget tuh. Dan yang penting gue jadi tahu tentang dunia usaha. Dari teman-teman gue, dari dosen gue terutama. Tentang kalau lu mau usaha ini harus kayak gini. Gitu. Cuman ya kendala di duit sih sebenarnya. Iya benar juga ya. Ya benar emang. Sama di kemampuan juga nggak? Kemampuan iya sih bener. Kompetensinya. Bener. Sadar gue kalau gue rada kurang pintar. Terus? Pernah nggak ini apa? Ngalamin hal kocak atau yang mistis gitu selama di sini di Hal kocak. Di manajemen. Hal kocak. Ya. Ini gue kalau cerita tuh panjang banget hal kocak. Dari semester 1 sampai sekarang gue kocak terus soalnya. Semester 1. Shit. Kalau mahasiswa kalau ke kampus kagak mandi kan udah biasa kan? Iya. Enggak sih nggak biasa. Oh ya udah, buat kamu nggak biasa. Kalau buat Aku gue sih nggak biasa. gitu. Kalau ya namanya kelas karyawan sih ya beda sama kelas bos gitu loh. Canda jangan dianggap serius.
Iya gue tahu 15 menit lagi santai. Nah, hal kocak yang pernah gue alamin tuh banyak banget. Dari mulai semester oh, pernah gue posisi gue tuh masih ngantuk banget. Iya. Kuliah jam 7 pagi. Gue udah mager banget. Itu salah jamnya sih. Salah sendiri jam 7. Iya bener sih. Iya. Kenapa nggak jam 7 malam gitu ya? Jam karyawan gitu. Kayak kamu kan calon karyawan. Enggak. Nah, nah, gue tuh jam 7 matkul kalau nggak salah matematika bisnis Bu Nindya itu selalu pagi. Nah, gue tuh dari kos udah mager, digedor nih sama bekantan si Adit. Iya. Adit, bangun lu gitu. Gue udah cuma pakai kolor, kagak pakai baju kan. Apaan gitu, lu kagak kuliah, kagak. Nah, si Adit tuh kalau bangunin tuh penuh motivasi. Lu yakin kagak masuk kuliah, lu mau lulus lu terlambat, lu kagak mau lulus bareng gua. Langsung dipikirin, wah, langsung gua kan cuma cuci muka, sikat gigi, cabut, bawa bantal. Boleh juga ya mau bantal. Boleh lah, siapa yang ngelarang, kagak ada larangan kayak gitu. Gua kan masih ngantuk kan, masih pengen meraih mimpi kan. Ya udahlah, gue bawa bantal kan dengan yang aroma khas bantal gue, dengan wanginya, dengan banyak pulau-pulau di situ, dengan pedenya. Nggak usah didefinisiin dong. Biar semua orang tahu. Gue tuh pengen semua orang tahu kalau bantal gue tuh keren gitu. Siapa tuh mau nyoba kan? Nah, gue bawa kan ke kampus kan. Terus assalamualaikum sama bawa bantal. Yang lain bawa buku, bawa tas, bawa bantal kan. Bodoh amat, gue ngantuk kan. Langsung ke meja paling belakang, meja nih, bantal nih, plek, guru menerangkan gue tidur, terus ada kuis tiba-tiba, bingung kan gue, kagak bawa kertas, kagak bawa pulpen, cuma bawa bantal yang untuk meraih mimpi itu kan. Nah terus gue disamperin sama Bu ini ya, Ari kamu ngapain bawa bantal? Ya gimana ya Bu, kampus ini udah kayak kos saya sendiri, saya tuh menjiwai kampus ini Bu, jadi gimana ya, nyaman banget itu loh Bu. Kenapa bisa nyaman? Nyaman ya karena saya tidur kak. Tidur di situ buktinya saya tidur, berarti saya nyaman. Jadi kalau Bu Nindya menerangkan ya saya tidak peduli. Tanda enggak, ya materi pasti kagak ada yang masuk. Gue tidur ya udah, terus disenyumin aja sama Bu Nindya. Terus kagak apa-apa, azan bentar lagi. Makasih udah diingetin. Nah terus di akhir matkul itu nilai gua cemen. Bagus, lumayan tuh ya. Lumayan. Yang gue heran, gue setiap UAS, setiap habis semester kenapa gue remedi gitu dong. Bu dosen tolong lah, sesekali aja, satu semester aja gue kagak ada remedinya Bu. Pesan ya buat dosen dong. Gue capek ngeluarin duit seriusan. Males gue. Tiap semester remedi. Pasti kalau gue remedi ada Raffi Arik, Teddy. Raffi Arik, Teddy. Wes kelangganan. Partner. Tambahin satu Gibran. Gibran Raka Booming, lu tau nggak? Anak presiden, dia kuliah di sini. Anak motor fiction nih. Kalau naik motor biasanya pegang. Nah, biasanya kalau naik motor pakai kayak gini. Isi mas, HP ini. Kocak dia. Kalau lu udah tahu ya? Udah pernah marah sama lu belum? Udah sering. Sering. Nggak usah tanya lagi. Oh ya, tampan kan dia. Tampan tidak. Good looking. Terus apa lagi nih? Oh, hal mistis. Ya. Hal mistis gue pernah Singkat sih. aja ya. Singkat aja. Berapa menit lagi sih? 10. Nah, gue tuh ada tuh di semester apa sih ya yang pulang sore tuh semester 3 kalau nggak salah. Di semester 3, oh abis pelajaran Bu Erlita gitu. Praktik riset pasar tuh selesainya tuh maghrib. Gue selesai maghrib tuh, gue pulang dari dari kelas tuh belakangan. Teman-teman gue sih ya Humam, Dedi dan sebagainya. Biasa ngajen tuh belakangan emang ya Pak. Iya emang jagoan tuh belakangan. Nah terus Sayang dosen. gue seret nih ngomong terus. Iya. Minum. Lu kagak minum? Yaudah, Aja. udah mat. Terus, terus gue kan pulang terakhir nih. Gue sambil main HP kan. Gue nyariin anak-anak, ternyata anak-anak udah di parkiran kan.
di lantai 2. Lantai 2 tuh kan modelnya lorong gitu kan. Iya. Lorong set. Pak, arah mana ya? Arah pojok sana tuh kamar mandi cewek. Kamar mandi cewek. Gue tuh keluar tuh. Posisi itu maghrib. Dan itu gerimis. Creepy-nya boy. Posisi itu maghrib gerimis. Gue tiba-tiba merinding nih. Sini merinding tes. Gue ini belum pernah cerita kayaknya ke anak-anak lainnya. Iya. Kenapa tuh? Merinding. Terus gue tiba-tiba kagak bisa gerak gitu. Kayak mau ngomong tuh kayak susah gitu, kayak gagap gitu. Pas gue lihat ke ke depan lurus kamar mandi, di situ. Ada apa? Aduh, gue kalau cerita kayak gini kadang masih merinding. Indigo ya? Enggak juga. Banyak yang bilang kayak gitu, cuman gue kagak juga, kadang kagak disengaja. Cuman gue pas posisi itu di lantai 2, kan posisi kamar mandi cewek di situ. Nah, gue tuh takut di situ. Pokoknya langsung merinding pas gue lihat. Gue langsung diam gitu loh. Pokoknya creepy banget dah. Kok bisa dia nggak takut gitu nampakin dirinya? Itu udah penampakan. Jadi dia salah orang gitu nampakin dirinya? Iya, itu ada orang, benar-benar serius ini. Benar-benar orang. Dan ternyata saking gue takutnya, lo tahu itu di depan tuh apa? Salah satu makhluk halus. Cewek gua. Tolong ditonton ya nanti ya. Itu cewek gua. Kayaknya habis ini ada yang lain sih. Dia kan makhluk halus, lembut. Halus tuh maksudnya lembut. Itu sih pengalaman paling creepy. Posisi itu dia lagi bad mood soalnya. Saringannya keluar. Nah, gue di situ creepy sebenarnya. Terus apa Hati-hati lagi? aja abis ini ya. Apa? Hati-hati aja abis ini. Kagak apa-apa sih, santai. Udah Ternyata tenang banyak aja. kayak ceritanya ya. Banyak banget. Ceritanya Mas Arif banyak banget. Part 2 perlu gak? Kayaknya cukup. Ya udah. Ada lagi pertanyaan lagi enggak? Pesan dan kesan atau motivasi lah. Weh, motivasi dari PK5 ya. Iya. Motivasi gue untuk anak-anak manajemen atau anak D3 nih Untuk seluruh. semuanya lah. Lu sesekali bawa bantal dah ke kampus. Cobain. Enak banget. Lu tidur paling belakang AC. Gue tahu dah anak D3 tuh jarang banget kos-kosan yang AC. Jarang banget. Soalnya gue tahu ekonomi mereka gitu. Ya udah itu aja sih. Bawa bantal intinya. Pokoknya kagak usah izin ke dosen. Terus lu bawa bantal dengan bedanya. Kalau bisa bawa spring bed juga. Tidur situ. Udah situ aja. Udah itu aja. Nah itu dia pesan dan motivasi dari Mas Arik. Nah kira-kira segini aja kali ya Mas ya. Ada lagi nggak yang mau diomongin? Atau mau Kalau lu tanya ditanyain? gue jawabin. Oh, Simpel iya. aja. Kalau lu udah kagak ada tanya, gue kagak jawabin. Nggak ada yang mau tanyain lagi kan Mas? Lah, kan lu yang tanya gua. Ya santai kalau Mas Lu kalau. aja santai, lu dari tadi panik. Santai gak? Ya udah segitu aja podcast kita pada kali ini. Sampai ketemu di podcast yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.